Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku. Kali ini aku ngonten sore-sore ini di taman. Ini sebenarnya habis pulang kerja, tapi langsung aja aku pengen keliling-keliling sambil sambil cerita ke kalian ya, cerita-cerita gitu. Ini apa namanya tuh? Jalan arah aku pulang. Jadinya aku mampir ke sini bentar untuk prepare. Kali ini aku ingin berbagi cerita tentang kehidupan di LPK itu bagaimana kayak gitu ya. Ini sambil cerita sambil lihat pemandangan gitu ya, jadi nggak ngebosenin ngeliat muka aku doang gitu kan. Jadi aku ngevlognya cerita sambil kalian nonton pemandangan-pemandangan yang ada di sini. Jadi semoga aja kalian suka, dan ini semoga aja kameranya nggak miring. Ini jalan arah aku pulang guys, cuma agak jauh ya, ini muter-muter aja. Soal di lurus ini sebenarnya cepat, cuman ini muter sambil cerita tentang kehidupan di LPK itu bagaimana. Tapi sebelum itu disclaimer dulu ya, aku masih tahu ini bukan mau nakut-nakutin atau gimana bagi teman-teman yang belum tahu kehidupan di LPK itu seperti apa. Dan ini aku mau cerita versi aku sendiri ya, yang aku alami sendiri. Bukan orang lain, tapi yang aku alami sendiri gitu. Jadi aku mau ceritain. Pertama-tama itu kayak kita baru kita belum tahu apa-apa, tiba-tiba masuk LPK gitu ya, dan nggak tahu sistem di LPK itu seperti apa gitu. Kita masuk aja, tahu-tahu di pertengahan jalan kita nyerah keluar dari LPK padahal udah bayar. Terus kalau kamu mikirnya yang enak-enak, nggak bakal betah jadinya. Kalau bisa pikirin yang susah-susahnya dulu deh. Sumpah berat banget ini, nabrak angin. Jadi di LPK itu kalian harus bangun pagi, bangun jam 5, olahraga lah ya, macam-macam. Ada olahraga lari, push up, sit up, pull up. Push upnya itu minimal 30 kali, sit up pun 30 kali. Terus jumping jack, masih banyak lagi lah, masih banyak olahraga-olahraga. Yang penting kalian sebelum masuk LPK itu kalian persiapin diri dulu, mampu nggak gitu, kuat nggak, jangan nyerah di tengah jalan kalau bisa. Jadi itu bangun pagi, olahraga. Habis olahraga itu kita bersih-bersih, biasanya bersih-bersih soji lah ya, kalau bahasa Jepang itu soji. Nah, kita bersih-bersih di situ. Ada yang masak juga, ada yang mandi, ganti-gantian, karena kan di LPK nggak cuma 1-2 orang, banyak gitu kan. Jadi ganti-gantian. Pokoknya itu semua kamu lakuin. Habis itu kalau nggak senam itu ada kayak upacara, bukan upacara sih ya, apel pagi lah ya, apel pagi lah enaknya punya, apel pagi. Itu apel pagi masuk kelas belajar ya, belajar bahasa Jepang lah, kayak hafalan kayak apa kayak gitu. Nah setelah itu habis belajar itu ya, pokoknya kalian itu setiap hari ada PR, jadi PR itu banyak. Nah nanti malam itu masih belajar bareng-bareng lagi sama teman-teman, belajar terus ngerjain PR. Pokoknya banyak lah ya, PR-nya itu nggak dikit. PR tertulis sama PR hafalan itu harus kamu persiapkan banget. Kalau sampai nggak selesai PR-nya dan besok pagi harus ngumpul, wah siap-siap aja kamu dihukum. Pagi pun kadang-kadang belum selesai loh, itu tergantung orangnya juga sih. Bagusnya tuh harus diselesaikan PR-nya karena banyak. Kalau enggak itu benar-benar dihukum, nggak kayak kamu sekolah dulu. Kalau sekolah mah dihukum santai ya, kayak masih apa sih. Tapi kalau di LPK itu kalian tuh harus benar-benar nurut sama gurunya atau sama senseinya. Di LPK sama di mana tuh, di sekolahan tuh beda. Hukuman dari senseinya juga itu nggak kayak hukuman di sekolah dulu ya. Kalau di sekolah mah gampang banget hukumannya. Nah tapi kalau di LPK itu hukumannya kayak apa ya, dijemur beneran, panas kayak gitu ya, panas, angkat kaki, terus kuping dijewer. Itu nggak boleh turun sampai berapa jam kayak gitu. Aku pernah sampai 2 jam itu digituin karena aku nggak kelar ngerjain tugasnya ya, karena kan banyak kan, tugasnya itu banyak. Nah terus apalagi pikiranku yang udah agak-agak kolot kayak gitu untuk hafalan, jadi susah banget. Pokoknya kehidupan di LPK seperti itu, kalian harus kuat-kuat ya, jangan menyerah. Soalnya waktu itu aku masuk di LPK itu
berenam sama temenku tuh. Satu kelas itu berenam waktu itu karena masih corona, jadi sepi ya, LPK-nya sepi. Terus cuma berenam doang yang masuk. Berenam itu yang nggak betah, yang keluar itu 3 orang. Karena kebiasaannya di rumah itu kan nggak seperti di LPK gitu, bangun pagi. Kalau di LPK kan, kalau di rumah sebelum masuk LPK dia masih lah begadang kayak gitu, bangun siang. Jadi begitu masuk LPK kaget. Begitu masuk LPK dia kaget, terus nggak kuat, menghasut teman-temannya suruh ikut keluar. Jadi ya itu tadi nggak betah. Jadinya dipikir-pikir dulu kalau mau ke LPK Jepang ini ya. Kalau mau pergi ke Jepang itu tuh nggak semudah yang dibayangkan gitu. Walaupun kamu punya kalian punya uang banyak pun, nyogok gurunya gitu untuk berangkat mungkin bisa ya, tapi kemungkinan kecil sih. Kalian belum tentu dapat perusahaan ataupun dapat pekerjaan yang kalian inginkan gitu. Nanti udah nyogok terus dapatnya nggak sesuai kan parah, bisa nangis kalian. Nah jadi ya itu tadi sih, harus benar-benar dimantepin niatnya. Soalnya di Jepang itu keras bro, didikannya keras banget di Jepang itu. Kita kalau lagi kerja di Jepang itu terus salah satu aja, salah sekali aja udah, padahal itu tuh kita niatnya cuma ngetes gitu, ngetes mesin atau ngetes apa gitu ya. Kalau ini pengalamanku ya, itu cuma ngetes doang. Tapi itu dilihat sama si orang Jepangnya itu, udah habis loh. Padahal niatku cuma ngetes doang. Udah dijelasin ngetes, katanya nggak belajar lah, inilah, apalah, itulah. Jadi sebelum kamu ke LPK, itu dimantepin dulu. Sebelum kamu bermaksud pengen ke Jepang lah ya, dimantepin dulu karena nggak seenak yang kamu pikirkan gitu loh. Itu tuh bener-bener nggak semudah yang kamu bayangkan. Menyedihkan banget iya. Di LPK itu aku aja sekali nangis di LPK. Sebenarnya nggak mau aku ceritain sih, cuman ya gimana ya, pengalaman gitu kan. Karena mental itu benar-benar dites di LPK itu, dites mentalnya, terus fisiknya, pokoknya semuanya lah ya, kesabarannya itu dites. Jadi ya buat kalian yang mau masuk LPK, mau pergi ke Jepang, itu tolong diniatin dulu, jangan sampai patah di tengah jalan. Sayang orang tua kalian nyari uangnya gitu kan, nyari modalnya. Ya syukur-syukur itu modal dari kalian ya, tapi kan sayang juga walaupun itu modal kalian cari sendiri gitu kan. Daripada sia-sia putus di tengah jalan, mending kalian pikir-pikir dulu. Karena sekarang ya, nggak tahu nanti kedepannya bagaimana. Kurs di Jepang itu gimana nggak tahu. Sekarang itu masih rendah banget, masih setara satu uang ya 1 juta gitu loh. Bahkan kalau kita jadi rupiah itu nggak sampai 1 juta malah, karena ada potongan-potongan itu. Karena kursnya emang lagi turun, tapi nggak tahu kedepannya nanti gimana, kita kan nggak bisa memprediksi ya. Itu yang aku sampaikan ke kalian, yang aku rasakan. Itu versi aku sendiri, yang pengalaman aku sendiri, bukan orang lain. Itu yang aku rasakan sendiri. Nah ini kalau ada senpai yang dengerin kata-kataku ini, kalau ada tambahan tolong ditambahin di kolom komentar, biar teman-teman ini kalau ada yang mau ke Jepang pikir-pikir lagi gitu. Ataupun ya kalau emang niatnya udah bulat, udah tekad, ya silahkan gas, kenapa tidak gitu kan. Dan oke guys, mungkin itu aja videonya ya, karena ini langsung udah malam ya. Soalnya tadi terusannya tadi kepotong karena terlalu penuh gitu. Aku salah setting kamera, jadinya gede banget ukurannya, jadi langsung penuh gitu. Nah mungkin itu aja videonya guys. Semoga bermanfaat buat kalian dan menambah pengetahuan kalian ya. Dan terima kasih udah klik channel ini. Semoga kalian sehat selalu dan sukses selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.